Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Lebih bisa lebih keras lagi katakan shalom. Apa kabar saudara pada sore hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Wow, bisa kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat dan hebat pastinya saudara. Amin. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat beribadah buat kita semua pada sore hari ini. Pastikan saudara, setiap kita boleh ambil waktu yang terbaik untuk sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya orang yang datang pada sore hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan yang akan memberkati setiap kita dengan berlipat kali ganda. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena sebelum itu saudara, saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Saudara bisa kasih jabat tangan kepada kanan kiri saudara minimal 10 orang. Sambil katakan kamu luar biasa hari ini. Kamu adalah orang yang diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Wah. Dari tadi masuk saudara ya. Saya melihat ibu-ibu dengan antusias untuk beribadah. Bersuka cita karena Tuhan. Amin. Mari saudara. Sebelum kita memuji Tuhan sore hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Mari persiapkan hati kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh bersekutu, beribadah di rumah Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka Tuhan akan memberkati, memulihkan kami, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, dan beban berat Tuhan akan berikan kelegaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi saudara. Tuhan kita baik, amin. Karena itu mari kita bersuka karena Tuhan. Haleluya. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka. Dan sekali lagi katakan dengan segenap hati. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau menyembah dan menyanyikan buat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan saudara. Mari angkat suara kita katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan. Mari bersuka cita. Bersuka katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam apa saudara? Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, katakan di dalam Tuhan. Mari yang menari buat Tuhan katakan.
bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka, 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 bersuka dalam. Amin. Mari satu kali lagi saudara, bersama-sama katakan bersuka. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam. Katakan sekarang, bersuka, bersuka. Katakan mari bersuka, mari bersuka sekarang, sekarang bersuka. Katakan mari, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka. Mari kau berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan sore hari ini dengan kasih-Mu yang luar biasa. Karena kami sore hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lebih lagi. Mendengarkan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Katakan ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan dapat dikatakan lebih lagi saudara. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat
katakan, ku rasakan kasih-Mu. Yes, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di, mari sambil bangkit berdiri saudara. Katakan lebih lagi, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Dari banyak kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan sore hari ini saudara. Agungkan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya, mari sembah Dia saudara. Hadirat-Mu kami raih, memuja-Mu. Katakan diberkati, diberkati Kau Tuhan.
isi hatimu. Untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu Pak Jeffrey ya Bapa. Berikan hikmat Tuhan supaya apa yang boleh ditabur sore hari ini itu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Iya, silakan duduk kembali Bu Ibu. Selamat sore, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel. Dan setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu namanya danau, namun danau Galilea itu begitu luas dan ombaknya betul-betul besar. Pada waktu kami tiba di sana cuacanya buruk, angin kencang, hujan deras, dan ombaknya betul-betul besar. Sehingga saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, saat itu di tepi danau itu, saya merenung ibu-ibu. Dan saat itu saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Namun sayangnya, dua kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat mereka begitu ketakutan, sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama mereka. Kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Namun pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya merasa tenang, bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya tadi saya katakan dia datang dengan cara yang dramatis. Dia jalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari mereka jalan bersama, makan bersama, bahkan dengan telinga mereka sendiri mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bahkan dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Lalu kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam?
Firman Tuhan tadi kita baca katakan, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari perahunya dan dia juga jalan di atas air. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya ibu-ibu, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan masalah yang ada dalam hidup kita, kalau hari-hari ini kita cuma lihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudra kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka setiap kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita Siro-Fenisia, anaknya kerasukan setan. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak minta tolong. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Namun Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita yang ada dalam situasi ibu itu. Namun hebatnya ibu ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan. Ibu-ibu, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu berpangku tangan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya ibu-ibu, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan, sebagaimana halnya wanita Siro-Fenisia itu, untuk mau mengakui bahwa dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab dia berjanji, dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, sekali lagi saya mau ajak sama-sama kita katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan, ini kepercayaan kami. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang, hanya bersama-Mu Tuhan kami aman selamanya. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Hinalah bayara basi, hinalah bohina. Hinalah rabayara basi, hinalah bohina. Selamanya hanya Engkau-lah Tuhan yang kami andalkan.
percaya selamanya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi dan kami alami. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan ibu-ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di saat kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan atas hidup kita, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya ibu-ibu, sekalipun dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan bersamanya. Kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman itu. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya ibu-ibu, persoalan sebesar apapun yang tengah ada di hadapan kita, tekanan seberat apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini, percayalah, semuanya ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Itu sebabnya berhenti menuntut Tuhan bahwa dia harus menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang selalu sibuk dengan dua pertanyaan ini dalam hidupnya. Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berhenti menuntut Tuhan untuk menjelaskan semuanya. Mengapa? Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk memahami. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Tidak terselami jalan Tuhan dalam hidup kita. Sebab memang bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bagian kita setuju saja sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma minta kesediaan kita, kerelaan kita untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sebab apapun proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, percayalah semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata,
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang setuju mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Itu sebabnya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
setia. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekalipun kita yakin kita punya Tuhan yang setia dan selalu menolong kita, namun tetap harus kita akui ibu-ibu, bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini tidak mudah. Ini kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Bahwa hidup ini memang berat. Namun ibu-ibu, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ibu-ibu ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan itu tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita menjadi kebaikan buat kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Ibu-ibu, bukankah selama ini kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan seterusnya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, itu jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi ibu-ibu, mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius. Ibu-ibu mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah membawa keluar bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya ibu-ibu, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, saat itu di dalam bus, tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Namun mengapa bangsa Israel harus putar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya.
Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Setelah mereka mengalami sedikit kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Setiap kali saya merenungkan perjalanan bangsa Israel ini, Bapak Ibu, saya selalu berkata ironis betul-betul. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allahnya dibutuhkan waktu 10 hari. Lalu yang menjadi ironis apanya? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang yang seringkali mengeluh sama Tuhan, menggerutu di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Ibu-ibu gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang seringkali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti Tuhan lagi buat apa. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini. Tapi sekalipun saya tidak mengerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya, tidak akan pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, ibu-ibu. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerut sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan menjadi semakin panjang. Enggak kelar-kelar, ibu-ibu. Jadi sekali lagi Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan cuma minta kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu, ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan.
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Karena mereka menikah di usia senja, ibu-ibu, mereka berdua tidak dikaruniai satu orang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 5 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat. Komplikasi hebat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Dan yang tragisnya, lebih dari 5 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 tahun tidak punya pendapatan. Lebih dari 5 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana. Sebab dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari, dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Ibu-ibu, bukankah setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik ibu-ibu, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi atas hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui. Namun sebaliknya ibu-ibu, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap. Kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambah-tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh. Yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Firman-Nya berkata, manusia tidak berkuasa untuk menetapkan sehasta saja langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Izinkan dengan hormat sekali lagi, saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Mohon maaf ibu-ibu, saya harus tekankan ini. Bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak, hanya sekedar mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini rumah Tuhan, ini ibadah. Itu sebabnya kalau ada di antara ibu-ibu yang ada di tempat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkauku dan mu. Artinya apa? Ibu-ibu mau sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab manakala kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman, sebagaimana Tuhan berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Mari dengan hormat kita mau angkat kedua tangan tanda berserah kepada Tuhan. Ini janji kami hanya menyerah kepada kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah
kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Haleluya. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Aba, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Jadi sepakat ya ibu-ibu, berhenti mengeluh dan menggerutu. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan bisa buat dalam hidupmu. Puji Tuhan, ini kali pertama saya ada di gereja ini. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa? Karena bertepatan ibu-ibu, hari-hari ini saya sedang memperingati 28 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan, jadi sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu terjadi di tahun 1997. Dan album pertama saya, Allah Peduli. Lalu tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan semua baik. Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya, arti kehadiranmu, ku takkan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini, ibu-ibu izinkan saya mau mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya atas support dari ibu-ibu di dalam rekaman-rekaman saya, sejak dari zaman kaset. Sampai kaset sudah tidak ada lagi, lalu zamannya CD. Tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi ibu-ibu. Makanya CD-CD saya sekarang tidak akan bisa lagi didapatkan dimanapun. Kenapa begitu? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup ibu-ibu. Jadi distributor rohaninya sudah tidak ada. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah pada tutup. Oleh karena itu kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Sebab sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player. Mobil baru, laptop baru sudah tidak ada lagi. Jadi mereka minta dalam bentuk flash disk atau USB, tinggal colok di mobil, pindahin ke HP lalu pakai Bluetooth di mana-mana. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara saya kumpulkan semua album saya dari album pertama sampai album terakhir, lalu saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship.
Sesuai dengan judulnya, album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya doa. Jadi doa, nyanyi, nyembah, doa, nyanyi, nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh kepada saya setiap kali mereka saat teduh, baru 1-2 menit sudah bingung mau ngomong apa. Bahkan banyak yang mengaku doa mereka itu cuma hafalan. Setiap hari kata-katanya sama, itu lagi, itu lagi. Nah, ini menolong untuk saat teduh dan doa. Yang kedua, encouragement. Ini sangat horizontal. Kenapa? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya untuk membangun iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Seperti apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dan yang ketiga, all the best 25 years. Jadi semua lagu saya selama 25 tahun terakhir, rekaman saya, semua yang dikenal ada dalam album ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena sudah tidak diedarkan lagi dan tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemanapun saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB ini. Sebab barangkali saja ada di antara ibu-ibu yang senang untuk mengoleksi album saya. Nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD maupun USB saya. Dan saya berdoa biarlah lewat setiap narasi dan pujian itu boleh berbicara lebih banyak di saat-saat teduh Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya sudah kelewat waktu, sudah sejam lebih. Saya tidak bisa banyak, tidak bisa panjang yang saya bisa sampaikan. Tapi saya berdoa biarlah lewat setiap narasi pujian Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada ibu-ibu. Tapi ada satu syarat ibu-ibu untuk mendengarkan album saya. Harus sendirian. Kalau lagi nyetir mobil sendiri, kalau lagi di rumah sendiri, maka setiap kata-kata itu akan berbicara dengan kuat. Nah nanti kalau ibu-ibu lagi putar album saya lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, shalom.